Selamat pagi anak-anak, salam dan bahagia. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalian telah duduk di bangku SMA kelas 10, tentunya mendapatkan pelajaran ekonomi. Untuk pelajaran pertama, kita akan membahas konsep ilmu ekonomi. Ekonomi sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, contohnya peristiwa banjir dan kebakaran yang menimbulkan kerugian ekonomi, kemiskinan akibat kesulitan ekonomi, dan suatu negara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari contoh peristiwa di atas timbul suatu ilmu yang mempelajari situasi tersebut, yaitu ilmu ekonomi. Kompetensi dasarnya adalah 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, dapat menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, dapat menjelaskan prinsip ekonomi, dapat menjelaskan cabang ilmu ekonomi, dan dapat menjelaskan kegiatan motif kebijakan ekonomi. Baiklah anak-anak, kita telah masuk ke pengertian atau konsep ilmu ekonomi. Menurut Richard G. Lipsy, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang terbatas. Dan menurut N. Gregory Menke, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Di sini dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Di sini yang terbatas adalah sumber daya, sedangkan kebutuhan itu tidak terbatas. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, deskriptif ekonomik, yaitu menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya, jumlah angkatan kerja, struktur serikat buruh, asal-usul serta sejarah lembaga ekonomi. Yang kedua, economic theory atau teori ekonomi, yang berusaha menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Ada dua, yaitu ekonomi makro dan mikro. Makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Dan yang ketiga, applied economic atau ekonomi terapan, yang merupakan cabang ilmu ekonomi berdasarkan bukti empiris. Baiklah anak-anak, dalam konsep ilmu ekonomi tidak terlepas dalam kegiatan-kegiatan pokok ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan menghasilkan atau menambah nilai barang atau jasa ini bisa dikatakan kegiatan mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan yang kedua adalah distribusi, yaitu penyaluran barang dan jasa ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu menggunakan barang dan jasa atau lebih luasnya menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Kita masuk ke prinsip ekonomi.
Prinsip ekonomi yang pertama adalah prinsip ekonomi konsumen. Di sini konsumen perlu melakukan kegiatan memilih atau selektif dalam membuat skala prioritas kebutuhannya. Yang kedua, prinsip ekonomi produsen. Produsen mempertimbangkan agar menggunakan biaya produksi yang rendah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Yang ketiga, prinsip ekonomi distributor. Distributor mempertimbangkan efisiensi jarak, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Di sini konsumen adalah orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Produsen, orang yang memproduksi suatu barang atau jasa, sedangkan distributor adalah orang yang mendistribusikan suatu barang atau jasa. Kita akan masuk ke motif ekonomi. Yang pertama, motif dari dalam atau motif intrinsik, yaitu merupakan keinginan memperoleh barang atau jasa atas kesadaran sendiri. Yang kedua, motif dari luar atau ekstrinsik, merupakan keinginan memperoleh barang atau jasa karena dorongan orang lain atau pihak luar. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke tindakan ekonomi. Konsepnya adalah aktivitas rasional yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Kita masuk ke biaya peluang. Konsepnya adalah nilai barang atau manfaat dari suatu tindakan yang kita abaikan karena memilih barang atau tindakan lain. Nah, kita akan masuk dalam contoh kasus biaya peluang. Di sini adalah contoh kasusnya. Atika adalah seorang lulusan SMA. Ia ditawari kerja di 3 tempat. Tempat A, gajinya sebesar 1.800.000. Tempat B, gajinya sebesar 2 juta. Tempat C, gajinya sebesar 2.300.000 rupiah. Tetapi Atika tidak mengambil kesempatan tersebut. Ia memilih untuk kuliah di luar kota. Jadi, pertanyaannya adalah berapa biaya peluangnya? Nah, di sini kita lihat bahwa tawaran terbesar untuk gaji adalah di tempat C, 2.300.000 rupiah. Tetapi Atika tidak memilih ketiganya, dia memilih untuk kuliah di luar kota. Jadi biaya peluang yang dikorbankan oleh Atika karena ia kuliah adalah sebesar 2.300.000. Karena ia lebih memilih bekerja dan memilih pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih besar. Kita masuk ke kelangkaan. Konsepnya adalah kondisi pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya. Faktor-faktor penyebab kelangkaan yang pertama adalah pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk di sini jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan jumlah alat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bisa dikatakan kalau banyaknya penduduk, maka kebutuhan akan langka. Yang kedua, keterbatasan SDM atau sumber daya manusia. Manusia dengan kemampuan yang terbatas belum mampu mencari sumber energi alternatif untuk pengganti sumber daya yang tidak terbarukan. Belum lagi sifat manusia yang cenderung ingin menguasai sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga,
eksploitasi SDA atau sumber daya alam. Eksploitasi yang dilakukan manusia cenderung tidak bertanggung jawab, misalnya membakar hutan, membuka lahan industri yang mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya, sehingga menimbulkan banjir, tanah longsor, pencemaran, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bencana alam. Ini akan mempengaruhi ketersediaan barang atau jasa. Misalnya saat terjadi kebakaran di lumbung padi, hal ini akan mengakibatkan persediaan padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi sangat terbatas atau langka. Baiklah anak-anak, di depan tadi kita telah mempelajari tentang motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Kita akan memperhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama, Tika adalah seorang penjual alat-alat tulis. Ia membeli barang dagangannya di grosir agar harganya lebih murah. Nah, di sini mengapa dikatakan motif ekonomi? Karena Tika membeli barang di grosir. Di grosir adalah membeli barang dalam partai besar sehingga harganya lebih murah karena ia ingin menjual kembali barang dagangannya. Yang kedua adalah ilustrasi dari prinsip ekonomi. Modal Tika adalah 1 juta rupiah. Harga alat tulis dengan merek yang sama di grosir A 975.000, di grosir B 970.000, di grosir C 980.000. Ia melakukan prinsip ekonomi. Dia memilih membeli merek yang harganya lebih murah karena prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang sekecil-kecilnya dengan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, contoh dari tindakan ekonomi. Tika membeli alat-alat tulis dagangannya di grosir B karena dia membeli di toko yang lebih murah harganya, yaitu grosir B sebesar Rp970.000. Baiklah anak-anak, kita telah mempelajari konsep ilmu ekonomi. Di antaranya adalah materi, konsep ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi, dan biaya peluang. Anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya, minggu depan kalian akan mempelajari tentang materi, skala prioritas, alokasi penggunaan sumber daya, serta ilmu ekonomi syariah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam dan bahagia.